menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Kompetensi dasar 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, TPEC, peserta didik dapat menentukan, menelaah dan mengomentari struktur, orientasi, komplikasi, resolusi, dan kebahasaan pada teks cerita fantasi yang disajikan secara benar dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif atau integritas. Adapun struktur teks cerita fantasi sebagai berikut. Pertama, orientasi. Pada bagian ini terdapat pengenalan tokoh, watak tokoh, dan latar. Kedua, komplikasi. Pada bagian ini berisi timbul masalah hingga memuncak. Dan resolusi, pada bagian ini terdapat penyelesaian masalah. Mari kita simak teks cerita fantasi berikut ini. Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha Handi. Tapi, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau emas. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa bapak? Sambil gemetar Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada, suara ketiganya seperti tercekat. Ya benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu melekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ardi menjawab agak terbata-bata. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah. Handi menyahut. Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup, kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Tiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi mengajukan ide. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian, kata Ardi meluncur deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak akan cukup hanya dengan pintar, Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik, Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati.
Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Dari cerita tersebut, bisa kita analisis atau telaah. Cerita fantasi tersebut memiliki bagian-bagian struktur, orientasi di paragraf awal, dilanjutkan di paragraf kedua untuk komplikasi, dan paragraf terakhir bagian terakhir itu ada resolusinya. Lalu, kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang cerita. Contohnya, aku, mereka, dia, Erza, dan Doni. 2. Penggunaan kata yang mencerah panca indera untuk mendeskripsikan latar. Latar di sini, latar tempat, waktu, dan suasana. Contoh, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. 3. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidung yang menjulang, ia mengendus keliling. 4. Kata sambung penanda urutan waktu. Contoh, setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Selanjutnya, penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Kalimat langsung dalam cerita ini ditandai dengan tanda kutip.